Sebelum memulai kegiatan hari ini, Bapak aturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jalan lebih agar lancar nanti. Mungkin ada yang bisa pimpin satu. Mara. Iya, Ya. Pak Guru. Hadir Pak Guru. Mara, bisa dengar suara Bapak, Mara? Oh, bisa Pak Guru. Ya, bisa tolong Bapak untuk pimpin doa sebelum kita mulai pelajarannya, Mara? Oh, baik Pak Guru. Ya. Baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa sesuai dengan adat kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru. Iya, terima kasih Mara. Iya, semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan iptek. Ya, sebelum membahas ke materi, Bapak mau cek dulu nih kebersihan kelasnya. Tadi sudah piket belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah semua piket? Sudah. Ada yang tidak piket tadi melaksanakan kebersihan? Saya udah piket, Ya. Pak. Sudah. Iya, bagus. Pak Bapak Maro lihat di sudah sini. buang sampah. Di kelas sudah nyaman. Ya, semua sudah hadir di sini. Ya, nanti Bapak kirimkan link absensinya dulu ya. Kalian bisa presensi dulu kegiatan hari ini di Google Classroom. Kalian bisa buka Google Classroom kalian masing-masing. Ya, Bapak sudah share di sana Google Form untuk absensi. Kalian bisa isi presensi dulu terlebih dahulu di sana. Dan kalian bisa isi bagaimana suasana hati kalian hari ini. Kalian bisa isi di Google Form di Classroom. Ya, Bapak beri waktu kesempatan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, silakan. Motion tersedia, Saya sudah, Pak. Udah isi emot. Iya. Iya. Ya, ada yang mungkin di pagi yang mendung ini biar kita semangat, kita coba nyanyi dulu yuk. Ya, ada yang bisa ngemat di sini? Nyanyi sama-sama ya. Silahkan, kita siap-siap dulu. Kita nyanyi sama-sama. Bapak hitung. 2, 3. Halo, halo Bandung. Plus dulu untuk kita semua ya. Nah, itu dia tadi lagu Halo Halo Bandung ya. Nah, sebelum lebih jauh nanti kita belajar tentang materi ya, kita kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada selama kegiatan pembelajaran yang menggunakan gadgetnya atau gawainya untuk kegiatan yang di luar kegiatan pembelajaran ya. Tolong ya, instruksinya diperhatikan ya. Kalau untuk kegiatan pembelajaran silahkan boleh ya. Kalau bermain TikTok, bermain games, Mobile Legend, PUBG, entah apa itu lagi namanya ya Bapak, kurang tahu permainan game-games online kalian itu. Apalagi judi online itu di kelas ini. Jangan ya, nanti ditangkap, nanti kalian di sini digerebek bisa ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Silahkan bagi yang haus boleh minum. Boleh, silahkan. Ya, tidak boleh makan di kelas. Untuk makan atau mengunyah sesuatu. Kalau minum silakan. Tapi jangan minum minuman keras ya, karena dilarang. Minuman keras apapun namanya tidak boleh minum minuman keras ya. Kalau minum air putih silakan. Ya, ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran kita hari ini? Main TikTok gak boleh, Pak. Oh, main TikTok. Jangan dulu. Game, Pak, game. Ya. Saya senang game, Pak. Jangan. Tidak boleh main game dulu ya, semua ya sama Indra. Indra ini pasti raja TikTok ya. Yang
yang pertama Bapak sampaikan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kenapa kita harus belajar ini? Materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, karena semua orang pasti menggunakan ini. Ya, apa ini? Iptek. Kalian punya gawai? Bisa tunjukkan mungkin gadget kalian? Kalian Pak, punya gawai? punya Pak. HP atau apapun, dan perangkat yang kita gunakan sekarang slide pasti hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, kenapa kita harus belajar ini? Nah, yang menjadi tujuan, ada 3 tujuan kita di sini. Yang pertama, nanti yang kita hasilkan ialah sikap kita. Sikap, kemudian ada pengetahuan kita dan keterampilan kita. Di sikap ini kita diharapkan bisa bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah berdoa ya. Kita bisa bersyukur atas karunia-Nya, kita bisa berkumpul di sini, kita bisa belajar materi iptek. Ya, bayangkan banyak orang-orang yang tidak bisa berkumpul, padahal mereka ingin belajar, tapi tidak bisa belajar. Ada. Kemudian yang kedua, sikapnya. Kalian bertanggung jawab terhadap apa materi yang telah disampaikan. Kemudian sikap yang ketiga itu disiplin dalam mengikuti. Pengetahuan diharapkan pengaruh-pengaruh kemajuan iptek, baik dari sisi positif ataupun negatif dari kemajuan iptek tersebut. Kemudian dievaluasi, dan yang terakhir itu membangun atau menciptakan bagaimana membangun sikap yang selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek itu. Ya, karena kita sebagai pengguna iptek itu harus bisa selektif terhadap perkembangan iptek. Dan di keterampilannya nanti kalian bisa mengembangkan apa saja sikap-sikap selektif dan membuat hasil evaluasi kalian. Kalian bisa mempraktekkan, mempresentasikan hasil dari analisis kalian tersebut. Nah, itu ya. Sebelumnya di sini semua sudah menggunakan iptek ya. Pasti kalian tahu apa itu iptek. Ya. Nah, sebelum lebih jauh, Bapak kasih satu materi video di sini. Ya. Sebelum Bapak ini simak video, ya, kalian bisa bentuk kelompok dulu ya, biar kita yang menyebutkan angka 1 berkumpul dengan angka 1, menyebutkan angka 2 berkumpul dengan angka 2, begitu juga seterusnya ya. Simak video terkait dengan kemajuan iptek ya ini. Halo, เพ่งจะบิ้วไปไหนมาเก็บค่าแผงไม่ได้มาลบหยิบก็มัน Semua menyimak. Maya, silakan Maya. Ya Pak, tadi agak putus-putus sebenarnya videonya Pak, tapi Ya, kayaknya mohon maaf. ini, ibunya ini yang punya pasarnya ini dulu awalnya kan mengajak baik-baik gitu, ngajakin orang-orang itu seperti ini. Itu sih menurut saya Pak. Iya, kita kasih aplaus dulu untuk Maya. Video ini. Jadi video ini menggambarkan kisah seorang ibu ketua pasar, mungkin bisa dikatakan kepala pasar. Itu ya video ini. Ya, itu salah satu dari dampak kemajuan teknologi. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi itu. Ya. Nah, sebelum lebih jauh Bapak kasih pretest dulu pemahaman awal kalian terhadap teknologi. Ya, kalian bisa buka Google Classroom kalian, Bapak sudah share di sana Google Form untuk pretest kalian. Ya, Bapak kasih waktu
10 menit. Ya, sudah diisi pretestnya. Semua sudah mengisi? Sudah Pak Guru. Pak. Belum lebih jauh, Bapak berikan pengarahan sedikit atau teori sedikit terkait dengan iptek. Apa itu iptek dan apa saja macam-macam dari iptek tersebut. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan teori tanpa praktek itu buta. Ya, praktek tanpa teori itu lumpuh. Nah, biar keduanya jalan, Bapak kasih materinya dulu ya. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif iptek itu sendiri, yakni pengertiannya mungkin semua sudah tahu pengertian, ya, atau semua sudah menggunakan iptek. Bahkan kalian mau tidur pasti menggunakan iptek, ya kan? Main HP, ya, bangun tidur juga pasti menggunakan iptek, ya enggak? Iya. Nah, di sini pengertiannya iptek ialah berasal dari kata ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang dibantu atau didorong dengan perkembangan teknologi. Ya, teknologi itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis teknologi. Ya, yang pertama itu teknologi maju, namanya teknologi maju. Apa itu teknologi maju? Teknologi maju ialah teknologi yang dikembangkan dari hasil-hasil penelitian, sains, apapun semuanya yang bersifat canggih. Bisa dikatakan teknologi yang sangat canggih. Ya, bisa dikasih contoh? Misalnya, ada yang tahu contoh teknologi maju? Iya, ini gambar yang di sebelah kiri ini yang dinamakan teknologi maju. Ya, teknologi maju itu bisa berupa satelit, kemudian ada pesawat ulang-alik, ya, nuklir, radar, itu salah satu contoh teknologi maju. Ya, kemudian selain teknologi maju, itu ada teknologi adaptif. Ya, kalian pernah dengar kata adaptif? Belum pernah. Adaptif berasal dari kata adaptasi. Nah, betul. Ya, adaptasi. Ya, teknologi adaptif atau teknologi adaptasi berarti teknologi ini diadaptasi dari penemuan-penemuan sebelumnya. Ya, teknologi ini dikembangkan di negara yang membutuhkan. Teknologi yang sudah berkembang di negara maju dan dikembangkan lagi di negara yang membutuhkan teknologi ini. Ya, bisa kasih contoh? Yang ini. Punya lagi 10 menit Pak Wira. Ya, tengah-tengah ini ya. Contohnya teknologi telepon. Dari mana asal telepon? Apakah dari Indonesia? Tidak, dari negara luar. Email, sosial media, itu contohnya ya. Kemudian ada teknologi lagi satu protektif. Ya, teknologi protektif berarti teknologi yang berasal dari kata protect. Protect artinya perlindungan, ya. Perlindungan, teknologi yang dikembangkan untuk melindungi segenap unsur daya sumber, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam di suatu negara. Contohnya ini, ya, senapan, tank, pesawat Sukhoi, yaitu contohnya dari teknologi protektif. Kemudian ini, iptek, peranannya. Ya, iptek apakah berperan menurut kalian? Ya, iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, betul tidak? Dulu Pak. Betul, Pak. Ya, memberi umat manusia kebahagiaan, betul nggak? Kalian menggunakan iptek, apakah bahagia? Betul, Pak. Atau sedih? Malah Bahagia, menggunakan iptek. Apa? Ya. Dan immortalitas katanya, umur panjang. Sependapat tidak? Iya, sependapat untuk ya. kesehatan. Nah, Iya. contohnya kesehatan. Dulu ada orang yang sakit bisa diobati karena alat-alatnya yang canggih. Ada rongseng, ya, CT scan, ya,
dan lain sebagainya. Kemudian ada kebahagiaan dengan bermain gadget, main game, PlayStation misalnya di sini. Ada yang suka main PlayStation atau game. Ya, pasti bahagia ya. Dan immortalitas, umur panjang. Yang tadinya sakit, kemudian tidak tahu sakitnya apa, didiagnosa sakitnya tidak tahu, tapi setelah ada alat yang canggih, alatnya bisa membantu kesembuhan, memberikan umur panjang, keberlanjutan. Itu peranan dari iptek, ya. Nah, sudah? Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum Bapak kasih berikan LKPD-nya ini. Terkait dengan iptek, ada yang ingin disampaikan terkait materinya? Ada? Tidak, Tidak Pak. ada? Tidak, Pak Guru. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, ya semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, LKPD-nya ini Bapak bagikan sekarang di Google Classroom kalian. Ya, silakan masing-masing membuat atau membuka Google Classroom-nya, dibuka LKPD-nya, semua Bapak share di sana. Ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bapak. Sudah Pak Guru. Sudah, Ya. Pak Guru. Sudah, Pak. Silahkan di kelompok kalian, ya, di kelompok kalian ini kalian diskusikan bersama dengan kelompok dari penggunaan iptek tadi, ya, terkait dengan iptek, karena kita semua pengguna dari iptek, ya, tapi kadangkala kita terlalu kebablasan ya menggunakan iptek sampai kita tidak bisa menganalisis atau mengantisipasi dari dampak-dampak negatif yang dihasilkan oleh iptek tersebut. Ya, biar lebih spesifiknya kita analisis karena kita dengan menerapkan sekarang model pembelajaran problem based learning, ialah problem ya yang berbasis masalah. Kita hadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan kita. Tadi salah satunya itu yang video tadi, ya, dampak dari penggunaan iptek, ya. Kalian bisa kerjakan. Nah, instruksinya kalian bisa lihat di sini. Nah, analisislah dampak dari penggunaan iptek itu, ya, baik dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kadang kalau kita melihat positif dan negatifnya pasti banyak, ya. Silakan, ya, Bapak beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Pak. Ya, cukup, Pak. Oke. Pak. Kalau Coba. tidak cukup 10 menit, oke, 5 menit kalau gitu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ada yang kesulitan menganalisis? Silakan nanti dievaluasi apa saja dampak-dampak penggunaan iptek. Ya, nih. Ya, waktunya lagi 3 menit. Yuk, silakan. Marah, jangan bengong saja. Silakan diskusikan dengan temannya, Marah. Baik, Pak Guru. Ini lagi bersama diskusi, Pak Guru. Ya, Indra sepertinya sudah ya. Indra sudah. Sudah Pak Guru. Ya. Kelompoknya Lilik, itu bagaimana kelompoknya Lilik? Masih ribut-ribut? Sudah, Pak. Sudah. Tak ribut lagi. Ya. Kelompoknya Erma, gimana? Ada kesulitan? Ya, bisa kalian cari, ya, kalian bisa kembangkan dari penggunaan gadget kalian, ya, tapi jangan copy paste, ya, boleh mencari di internet, silakan. Di modul ajar yang Bapak kirimkan di Google Classroom juga bisa, ya, boleh, tapi jangan
jawaban atau pendapat kalian jangan di-copy kemudian dipaste begitu saja, tapi kalian baca dulu, pahami, hayati, baru kalian tulis. Ya, waktunya lagi 1 menit. Udah selesai, Sudah? Pak. Sudah? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Kelompok Pak. 1. Kelompok 1 ada Mara, Indra, Adi sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di kelompok 2 ada Sugiantara, ada Liva, ada Denti, sudah. Sudah, Pak. Ya. Kelompok 3 ada Sumayasa. Ada Lilik, Pak, ada sudah. Desi. Sudah, Iya, Pak. Kelompok bagus. 3. Di kelompok 4 ini ada Wahyu dan Maya ini. Tanya nih. Ya, Gimana? sudah selesai, belum? Kak. Iya, Sudah. oke. Karena semua sudah selesai. Oke, kita peregangan dulu ya. Oke, kalian semua bisa tepuk salam PPK? Tepuk PPK? Ya, Pak. kita tepuk PPK dulu ya. Sebelum kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, di dalam kurikulum 13 kita menggunakan pendidikan karakter. Ya, tepuk PPK. Mana ini soundnya diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, Pak. Yo. Tepuk PPK. Religius, Terus nasionalis, Mandiri. mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Yes. Yes. Nah, di akhir Yes. kita katakan yes. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, karena kalian semua sudah berhasil mengerjakan diskusinya tepat waktu, tidak lebih, ya. Hebat sekali. Bapak berikan 1 poin untuk semua anggota kelompok dulu. Ya, aplaus dulu. Ya. Sebelumnya, siapa mau duluan yang membahas ini, menyampaikan hasil positif dan negatifnya? Silakan, dari kelompok mana ini? Saya Kelompok mau, satu. Pak. Kelompok Saya 1, mau, Pak. Pak. Iya, Mara dari kelompok. Kelompok 1. Iya, oke Mara. Silakan Mara. Baik, Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya wakil kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi dampak positif dan negatif dari IPTEK itu. Yang pertama itu dampak positifnya keterbukaan, kedua kebebasan dan demokrasi. Dampak negatifnya bisa dilihat dari munculnya gerakan-gerakan yang sporadis, gerakan yang radikalis, dan bahkan terorisme. Itu aja Pak Guru, terima kasih. Iya, oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Mara. Ini kelompok 1, ya. Itu dia ya. Selanjutnya, silakan. Dari kelompok mana ini? Saya, Pak. Iya, kelompoknya Liva ini. Ya, saya Silakan, kelompoknya Liva. mau menanggapi. Baik, Bapak, Ya. dari aspek ekonomi itu dampak positifnya itu pertama meningkatkan investasi asing. Kemudian terbukanya pasar internasional. Yang ketiga, kesempatan kerja dan devisa negara. Kemudian untuk dampak negatifnya, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar. Yang terakhir, kesenjangan sosial yang tajam, Bapak. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Ada yang tambahan lainnya? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Ya, sudah tepat. Ya, kita aplaus dulu untuk kelompoknya Liva, Denti, dan Sugiantara. Selanjutnya, silakan. Kelompoknya siapa ini? Ya, saya, Pak. Iya, kelompoknya Maya. Iya, ini. Maya dengan Wahyu. Ya, Silakan. Pak. Kelompok kami membahas aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, Pak. Jadi, dampak positifnya itu
adalah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kemudian dampak negatif dari IPTEK terkait aspek hukum pertahanan dan keamanan adalah adanya tindakan anarkis dari masyarakat dan juga radikalisme serta terorisme. Baik, terima kasih. Iya, itu di aspek pertahanan dan keamanan kita disampaikan tadi oleh kelompok 4 dari Wahyu dan Maya. Ya, kita aplaus dulu kelompok 4. Iya, terakhir ini dari aspek sosial budaya. Silakan, siapa yang mau menanggapi ini? Silakan. Saya, Pak. Iya, siapa ini? Desi. Iya, Iya, Pak. Desi. Silakan, Desi. Dampak positif dari aspek sosial budaya adalah mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi, membantu memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan potensi daerah, memangkas waktu dan biaya. Kalau dampak negatifnya itu munculnya sikap individualisme, terus konsumtif, Wih, materialis siapa mungkin, nih? Pak. Ya, yang terakhir apa, Desi? Materialis. Materialis. Wih, ada yang punya sikap seperti ini setelah dampak IPTEK ini. Iya, itu adalah dampak negatif dan positif dari aspek sosial budaya. Ya, kita aplaus dulu untuk kelompoknya Desi, Lilik, dan Sumayasa. Ya, bagus sekali semua penampilan dari kelompoknya ya. Nah, itulah apa saja dampak dari penggunaan penerapan IPTEK di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, ya, dampak positif dan negatifnya, ya. Nah, kita aplaus dulu untuk kita semua karena sudah presentasi, ya. Nah, di akhir, ya, kita akan evaluasi, ya, dari materi-materi tadi. Hendaknya kita bisa berhati-hati dalam menggunakan IPTEK tersebut, ya. Kita harus tahu ya positifnya kita dapat ambil, kita dapat terapkan. Tapi negatifnya kita buang jauh-jauh. Itulah sikap selektif kita dalam menggunakan IPTEK. Nah, di refleksi diri, Bapak sudah memberikan form refleksi diri di Google Classroom. Ya, kalian bisa centang di sana, kalian bisa pilih ya dan tidak. Ya, kalian buka lagi Google Classroom-nya. Di Google Form itu ada refleksi diri, kalian bisa isi dulu. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Ya, silakan diisi. Iya, semua sudah mengisi ya? Iya, Bapak sudah terima hasilnya. Nah, itulah materi kita di penggunaan IPTEK ini ya. Jadi kita harus selektif lagi dalam menggunakan IPTEK. Jangan kita terpancing dengan berita-berita yang belum tentu benar keberadaannya. Kita cari dulu asal muasalnya, benar atau tidak berita itu. Jangan kita asal menjudge berita tersebut. Ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih dalam menggunakan IPTEK, kita akan membuat sebuah proyek ya. Tidak, sekarang kan kita hanya membuat berbasis masalah, apa saja masalah dalam penggunaan IPTEK. Tapi pertemuan berikutnya kita akan mengulas atau kita membuat proyek ya, proyek atau itu bisa video atau poster bagaimana dalam mencegah berita-berita hoax atau bagaimana penggunaan IPTEK yang baik, itu bisa kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Tidak, Hari Pak. ini? Tidak ada? Cukup, Pak. Ya, semuanya masih semangat? Pak, Ya, masih. baik. Semangat, Pak. Nah, itu pertemuan kita karena waktunya sudah habis, sudah selesai waktu kita, biar kalian juga dapat beristirahat dan untuk menyiapkan pembelajaran kalian nanti di pelajaran berikutnya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan doa bersama dan tangan Brahma Santi ya. Ada yang bisa pimpin doa? Tadi siapa ya? Mara bisa bantu Bapak pimpin doa untuk pelajaran, Mara?
Baik Pak Guru. Iya. Baik teman-teman semuanya, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai doa selesai. Sudah Pak Guru? Iya, terima kasih Mara. Ya, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan Bang Anjali Umat, Prama Santi, Om, Santi, 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 Om. Baik, sampai jumpa semuanya. Tetap Sampai jumpa Pak semangat. Guru. Terima kasih. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa, Pak. Terima kasih.